Selamat bertemu kembali pada pelajaran biologi untuk kelas 9 untuk bab yang pertama tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan, dan pada saat ini kita akan masuk ke subbab teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Apa itu teknologi reproduksi? Teknologi reproduksi adalah usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam perkembangbiakan tumbuhan maupun hewan guna memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Jadi kalau pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana tumbuhan itu berkembang biak secara vegetatif alami, secara vegetatif buatan maupun secara generatif. Nah, di samping itu ada satu usaha yang dilakukan manusia untuk mengatasi berbagai masalah di dalam perkembangbiakan ini, itulah yang disebut dengan teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi ini kita akan bagi dua. Yang pertama adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Untuk teknologi reproduksi pada tumbuhan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama hidroponik. Mungkin hidroponik ini bukanlah sesuatu hal yang asing yang kita dengar. Ini adalah sesuatu yang familiar yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hidroponik? Bagaimana proses hidroponik ini? Nah, hidroponik ini adalah metode budidaya tanaman menggunakan air sehingga tanaman menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Jadi seperti pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana ketika kita membuat budidaya dengan menggunakan hidroponik ini, maka dibuatlah media. Medianya ini adalah dengan menggunakan air, dan di dalam air itu terdapat nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh si tanaman tersebut. Kemudian teknologi yang kedua yang digunakan adalah vertikultur. Vertikultur ini adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk efisiensi tempat. Jadi seperti di gambar ini sudah sering ya kita bisa melihat digunakan satu tempat. Jadi itu dibuat bertingkat untuk meminimalis tempat. Jadi untuk efisiensi tempat. Jadi tidak dibutuhkan tempat yang sangat luas, namun kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dan seperti yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini adalah proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Jadi kalau untuk kultur jaringan ini berbeda ya dengan hidroponik atau vertikultur yang tadi mungkin bisa saja digunakan oleh siapapun ya, mungkin dengan menyiapkan alat dan bahannya mungkin bisa digunakan. Tapi khusus untuk kultur jaringan ini mungkin tidak banyak ya yang bisa kita lihat, mungkin dilakukan oleh orang-orang tertentu saja karena memang menggunakan media yang steril. Jadi mungkin diambil tunasnya kemudian ditaruh dalam satu media dan itu bisa menghasilkan seperti apa yang kita harapkan. Nah, ketiga hal inilah yang dilakukan dalam teknologi reproduksi untuk tumbuhan. Jadi yang pertama tadi hidroponik, kemudian yang kedua vertikultur, dan yang ketiga ini adalah kultur jaringan. Kemudian untuk teknologi reproduksi pada hewan. Nah, untuk teknologi reproduksi pada hewan ini juga itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah inseminasi buatan. Apa ini inseminasi buatan? Jadi inseminasi buatan ini seperti saya ambil contohnya di sini sapi ya. Jadi pada gambar ini kita bisa melihat sapi jantan ini yang di atas. Sapi jantan ini diambil spermanya diambil, kemudian sperma dari sapi jantan ini kemudian dimasukkan ke dalam tubuh si sapi betina. Jadi itu dimasukkan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk efisiensi waktu. Jadi kalau mungkin sapi ini kalau dibiarkan secara alami mungkin tidak bisa langsung mendapatkan keturunan
atau bisa mendapatkan anak seperti yang diinginkan. Kemudian dilakukanlah inseminasi buatan ini. Inseminasi buatan ini dengan mengambil sel sperma dari tubuh induk si sapi jantan, kemudian memasukkan ke dalam tubuh si sapi betina sehingga terjadi proses pembuahan sehingga bisa menghasilkan anak. Nah, dengan dilakukannya ini maka bisa untuk mengefisiensi waktu, untuk memperkecil kemungkinan waktunya, biayanya, dan juga bisa memperbaiki kualitas anakan sapi yang akan diperoleh. Kemudian yang kedua adalah perkawinan silang. Nah, perkawinan silang ini adalah mengawinkan dua jenis hewan yang berbeda varietasnya dan memiliki sifat unggul. Nah, seperti yang digambar ini diambil salah satu contoh itu adalah ayam. Jadi dua jenis hewan yang berbeda varietas. Nah, ini sepertinya jantan A dengan betina B ini beda varietas, kemudian dihasilkan sifat yang unggul. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah dapat menghasilkan individu baru dengan kualitas yang lebih baik, menghemat biaya, mempercepat produksi, dan memperpanjang usia. Dengan melakukan perkawinan silang ini pada hewan, maka bisa diperoleh keuntungan-keuntungan ini. Kemudian yang ketiga adalah cloning. Nah, kalau cloning ini mungkin sekarang tidak ini lagi ya, tapi menjadi salah satu dalam teknologi reproduksi pada hewan yang dilakukan. Untuk cloning ini adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama yang identik, berasal dari induk yang sama, memiliki jumlah anggota gen yang sama karena diambil dari inti somatis induknya. Jadi kalau cloning ini kalian juga mungkin bisa mencari di Google untuk lebih memperdalam tentang pemahaman cloning ini. Namun pada intinya cloning ini adalah menciptakan individu baru yang sama persis seperti induknya. Seperti yang bisa dilihat pada gambar yang ada di samping ini, dengan mengambil kelenjar mamai dari domba betina lain, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam domba yang lain, sehingga setelah itu kemudian bisa mendapatkan individu yang baru yang hampir sama ya, sama dengan induknya. Karena apa? Karena mengambil gen yang sama yang diambil dari induknya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini dengan materi teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan sudah selesai, bahwa untuk teknologi reproduksi itu sendiri itu digunakan untuk usaha yang dilakukan manusia untuk bisa mendapatkan hasil yang diharapkan dalam waktu yang lebih singkat, untuk tempat yang lebih cenderung menghemat tempat, menghemat biaya, tapi bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Demikian pelajaran kita. Terima kasih.